Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan limitasi bandwidth dengan menggunakan Quitry dengan menerapkan yang namanya priority di dalamnya. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, di video sebelumnya kita udah belajar tentang manajemen bandwidth dengan menggunakan Quitry dengan menerapkan yang namanya sistem grouping gitu ya pada Quitry. Dengan menggunakan yang namanya sebuah kasus di mana kasus tersebut terdapat dua divisi yang memiliki bandwidth yang berbeda gitu ya. Yaitu ada divisi keuangan yang memiliki satu buah komputer dengan bandwidth 4 MB dan divisi pemasaran yang memiliki dua komputer dengan setiap masing-masing komputernya itu memiliki bandwidth 2 MB gitu ya. Nah, untuk kasus kali ini kita akan menerapkan manajemen bandwidth yang berbeda gitu ya. Di mana di setiap kliennya itu memiliki bandwidth yang sama rata, yaitu sebesar 2 MB gitu. Dan di sini juga kita akan menerapkan yang namanya sistem priority gitu ya di setiap masing-masing klien. Dan prioritinya ini berbeda-beda gitu antara klien 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara penerapannya? Let's go kita config. Nah, untuk desain topologinya itu hampir sama dengan video sebelumnya gitu ya, di mana terdapat 3 buah Windows Client gitu ya. Di mana Windows-nya itu ada Windows Client 1, 2, dan Windows Client 3 gitu. Nah, Windows Client 1 ini itu adalah Windows Computer Client yang ada di divisi keuangan gitu. Sedangkan untuk Windows Client 2 dan Windows Client 3 itu adanya di divisi pemasaran gitu. Nah, untuk Windows Client 2 dan 3 ini itu akan kita masukkan ke dalam grouping bandwidth ya dengan nama yaitu pemasaran download gitu. Nah, untuk menghemat waktu konfigurasi yang sudah saya lakukan untuk mikrotiknya yaitu adalah konfigurasi IP address, kemudian NAT dan juga default gateway gitu ya. Nah, fungsinya adalah supaya si komputer klien ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu. Jadi di sini pastikan bahwa kalian sudah melakukan konfigurasi tersebut gitu. Nah, jika kalian lupa bagaimana cara untuk melakukan konfigurasinya, kalian bisa melihat di video tutorial sebelumnya gitu ya. Atau bisa juga melihat di list video tutorial di bawah ini gitu. Oke. Nah, untuk konfigurasi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah kita remote dulu si mikrotiknya dengan menggunakan Windows Client gitu ya. Sebenarnya sih bisa pakai Windows yang mana aja gitu. Cuman di sini saya akan mencoba meremotnya dengan menggunakan Windows Client 1 gitu. Jadi kalian aktifkan Windows Client satunya, kemudian kalian remote dengan menggunakan aplikasi yaitu Winbox gitu ya. Nah, untuk melakukan remote-nya ya terserah kalian gitu. Mau menggunakan MAC address ataupun IP address terserah kalian. Tapi yang jelas perbedaannya adalah kalau misalnya kalian menggunakan MAC address berarti konfigurasi yang dilakukan sama si mikrotik itu belum melakukan konfigurasi apapun gitu. Baik IP address, NAT ataupun segala macamnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan IP address berarti kalian sudah melakukan settingan atau konfigurasi IP address pada mikrotik gitu ya. Dan juga pastikan bahwa Windows klien kalian itu juga sudah tersetting IP address dengan IP network yang sama gitu. Jangan sampai berbeda. Kalau misalnya berbeda ya nggak akan bisa kita nge-remote dengan menggunakan IP address gitu. Jadi kalian harus pastikan seperti itu gitu. Nah, untuk topologi ini kalian harus pastikan juga bahwa Windows klien kalian itu bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Jangan sampai enggak. Oke? Nah, di sini misalnya saya akan melakukan remote dengan menggunakan MAC address gitu ya, biar ketika kalian mengikuti video tutorial ini, kalian bisa meremote si mikrotiknya gitu ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan IP address, berarti kalian harus setting dulu gitu IP address pada komputer kliennya. Oke, kemudian kita klik di bagian connect-nya untuk masuk ke dalam mikrotik yang kita miliki. Oke. Nah, kalau misalnya udah, nanti tampilannya jadi bentuknya seperti ini. Oke, nah di sini yang harus kalian perhatikan adalah
kalian harus memastikan bahwa konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya itu sudah terhapus gitu. Jangan sampai kalian lupa untuk menghapus konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, khususnya di bagian konfigurasi Quitry gitu ya. Nah, di sini untuk konfigurasinya yang harus kita perhatikan, yang harus kita cermati, yaitu adalah kita menghapus dulu nih konfigurasi sebelumnya yang ada di firewall Mangle gitu ya. Nah, caranya kalian tinggal klik aja di IP, kemudian firewall, kemudian pilih Mangle gitu. Nah, ini kalian hapus saja dengan cara ya kalian blok aja gitu ya. Kalian klik di bagian atasnya, kemudian tekan tombol shift, kemudian pilih paling bawah gitu. Jadi bentuknya seperti terblok gitu ya, terselect semuanya. Nah, kalau misalnya untuk menghapusnya, kalian tinggal klik aja nih di bagian yang berwarna tanda min warna merah gitu ya. Ini artinya untuk meremove konfigurasi yang ada gitu. Nah, kalian klik aja, nanti kalian akan melihat bahwa konfigurasi sebelumnya sudah terhapus. Oke. Nah, selain di firewall Mangle, kalian juga harus menghapus di bagian QIWI-nya gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian more, kemudian pilih QIWI gitu. Nah, ini kalian hapus juga. Nah, Pak, kok bentuk tampilannya agak sedikit berbeda ya dengan yang punya saya? Nah, ini dikarenakan saya melakukan yang namanya zoom in terhadap Winbox ini gitu, supaya tulisannya agak lebih berbesar gitu, supaya lebih kelihatan gitu. Nah, kalau misalnya kita zoom out itu jadinya ya jadi kecil gitu ya. Nah, ini supaya tulisannya jadi besar dan kalian bisa melihat konfigurasi yang saya lakukan, makanya di sini saya pilih yang zoom in gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, di sini juga yang bagian Quitry ini adalah konfigurasi sebelumnya yang kita lakukan di video tutorial sebelumnya. Nah, ini kita harus hapus juga gitu ya, supaya kita nggak bingung nih untuk implementasi kasus yang tadi yang saya sebutkan gitu ya. Ini kalian hapus juga konfigurasinya, sama caranya kalian klik di bagian atasnya, kemudian pilih tombol shift di keyboard, kemudian pilih ke bagian paling bawah gitu, supaya bentuknya jadi terblok seperti ini. Oke, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian tombol minnya juga gitu ya. Ini untuk menghapus pokoknya. Oke, nah kalau misalnya udah, langkah selanjutnya baru kita melakukan yang namanya konfigurasi gitu ya. Nah, di sini untuk konfigurasinya sebenarnya sih hampir sama seperti video tutorial sebelumnya. Cuman di sini saya akan mengulang kembali supaya kalian itu jadi lebih paham gitu ya, apa yang dimaksud dengan marking connection dan marking packet. Oke. Nah, untuk konfigurasinya sendiri saya menggunakan mode CLI semua gitu ya, tidak menggunakan mode GUI. Kalau untuk mode GUI ya kalian tinggal explore aja gitu, cara menggunakan GUI-nya seperti apa. Sebenarnya sih sudah saya terangkan juga gitu ya di video tutorial sebelumnya. Jadi kalian tinggal lihat aja di list video yang ada di video ini gitu ya. Oke. Nah, cara melakukan konfigurasinya, yang pertama kalian pilih di bagian new terminal gitu ya, karena kita akan melakukan konfigurasinya dengan menggunakan sistem CLI gitu. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah membuat marking connection gitu ya, untuk ketiga klien kita gitu, yaitu klien 1, 2, dan 3 gitu. Nah, untuk marking yang pertama adalah untuk yang marking connection yang pertama itu adalah untuk klien 1 dulu gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian ketikkan IP firewall Mangle add chain prerouting, kemudian src address. Nah, untuk src address ini kalian masukkan IP address yang ada di komputer klien 1, IP addressnya berapa. Dan di sini saya ingetin lagi nih bahwa kalian harus menghafal IP address yang ada di setiap masing-masing klien gitu. Jangan sampai ketika kalian melakukan marking connection, kalian salah memasukkan IP address kliennya gitu ya. Jadi nanti bakalan acak-acakan gitu manajemen bandwidthnya. Oke. Nah, di sini untuk klien 1 IP address yang saya miliki, yang saya gunakan itu adalah 192.168.1.2 gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi adalah interface. Nah, interface ini adalah interface mana yang digunakan oleh IP address klien tersebut untuk mengakses ke jaringan internet gitu. Nah, di sini interface tersebut berada di Ether 2 gitu ya, atau interface yang terhubung ke jaringan klien gitu. Nah, di sini interface yang saya gunakan adalah Ether 2 gitu ya. Di sini kalian harus benar-benar paham gitu tentang konfigurasi perintah yang kalian gunakan gitu. Jangan sampai kalian tidak paham. Karena kalau misalnya kalian nggak paham, yang ada ya kalian bakalan bingung gitu fungsinya buat apa gitu ya. Nah, setelah itu kita menggunakan perintah yang selanjutnya yaitu adalah action. Nah,
Karena action yang pertama atau rule yang pertama itu adalah marking connection, maka di sini kita masukkan yaitu adalah mark connection gitu. Dengan nama mark connectionnya itu adalah new connection marknya kita beri nama yaitu adalah client 01 connection gitu ya. Dan jangan lupa di bagian akhirnya kalian masukkan password sama dengan yes, yang artinya bahwa penggunaan perintah password ini yaitu adalah setiap paket yang sudah difilter, yang sudah ditandai dengan yang namanya mark connection, dia akan diteruskan ke rule yang berikutnya gitu. Makanya di sini passwordnya sama dengan yes gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja dan kita lakukan hal yang sama untuk client 2 dan client 3 gitu. Nah, di sini kenapa saya menggunakan CLI? Karena kita bisa membuat konfigurasi yang lainnya dengan cara yang lebih cepat gitu ya, yaitu dengan cara kita tekan aja nih tombol tanda panah ke atas yang ada di keyboard gitu ya. Nah, fungsinya adalah untuk menampilkan perintah yang sudah kita input sebelumnya gitu. Jadi di sini kalian tinggal ganti aja nih untuk client yang kedua gitu ya. Di bagian new connection marknya kalian ganti jadi client 2 strip connection. Kemudian di bagian IP address-nya kalian masukkan IP address untuk klien yang kedua gitu. Nah, di sini kalian harus hafal ya. Nah, di sini untuk IP address yang ada di klien 2 itu adalah IP address-nya 192.168.1.3 gitu ya. Nah, ini kalian tinggal pencet tombol enter aja gitu. Begitu juga untuk klien yang ketiga gitu ya. Kalian tinggal pencet tombol panah di keyboard yang ke atas, nanti dia akan muncul perintah yang sebelumnya kita masukkan, kemudian kita tinggal ganti aja gitu, jadi lebih mudah. Oke. Nah, kalau misalnya udah ini kita tinggal tekan enter aja, maka hasilnya jadinya seperti ini, IP firewall manual print. Jadinya seperti ini gitu. Ada 3 buah rule di firewall manual. Rule yang pertama adalah mark connection untuk klien 1, rule yang kedua untuk klien kedua, untuk yang ketiga itu untuk klien yang ketiga gitu. Rule ini adalah untuk marking connection. Nah, kalau misalnya kita udah melakukan yang namanya marking connection, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan marking paket gitu. Nah, caranya yaitu adalah dengan menggunakan perintah IP firewall manual add chain. Nah, chainnya ini masih menggunakan perintah pre-routing ya. Artinya paket ini masih dalam keadaan sebelum melakukan proses routing gitu di dalamnya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan connection ya. Connection marknya yaitu adalah yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu adalah client 01 connection gitu. Nah, untuk perintah yang pertama ini adalah untuk yang klien satunya dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita masukkan lagi adalah actionnya yaitu adalah marking paket gitu. Dengan nama marking paketnya yaitu adalah client 01 gitu ya. Nah, kemudian password-nya jangan lupa ya, password-nya yaitu adalah no. Artinya bahwa ketika paketnya sudah memasuki ke dalam marking paket, maka paket tersebut tidak akan diteruskan untuk ke rule yang berikutnya gitu. Jadi sudah cukup sampai di situ aja, yang artinya bahwa koneksi yang sudah dilakukan sama setiap masing-masing klien itu akan dibungkus dengan menggunakan yang namanya paket mark gitu. Nah, setelah dibungkus dengan paket mark, maka paket tersebut akan dilanjutkan untuk ke proses berikutnya gitu. Proses berikutnya itu adalah dengan menggunakan yang namanya QW tree gitu atau limitasi bandwidth gitu. Jadi tidak diteruskan ke rule yang ada di firewall manual-nya gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter aja dan kita lakukan hal yang sama untuk klien yang kedua gitu ya. Kalian pencet tombol panah ke atas di keyboard, kemudian kalian tinggal ganti aja gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter dan begitu juga untuk klien yang ketiga. Yang klien yang ketiga juga sama kayak gitu juga. Kalian pencet tombol panah ke atas, kemudian kalian ganti di new packet marks dan juga connection marknya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat hasilnya jadinya seperti ini. IP firewall manual print. Jadi di sini akan muncul 6 buah rule gitu ya. Nah, rule yang pertama, rule yang di flag 0 sampai 2 itu adalah marking connection. Kemudian yang ketiga sampai dengan sebentar.
Ini kayaknya ada yang salah ya. Oh, ini kayaknya karena, oh iya. Jadi ada error sedikit ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini 0 sampai 3 itu adalah untuk MAC connection-nya. Kemudian 3 dan 5 dari 0 dan 2 itu adalah MAC connection, sedangkan 3 dan 5 itu adalah MAC paket gitu ya. Ini agak sedikit error karena ketika kita lakukan print kemudian kita ke atas, nanti dia akan muncul lagi nih. Jadi ada tambahan angka 4 tadi ya. Gitu ya. Jadi nggak masalah ini. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan limitasi bandwidth gitu ya. Nah, untuk limitasi bandwidth yang kita lakukan itu kita harus ngecek dulu nih bandwidth yang kita miliki di dalam jaringan itu bandwidthnya berapa. Nah, untuk melakukan pengecekan ini kita gunakan aplikasi yang disebut dengan speed test gitu. Nah, enaknya dengan menggunakan speed test ini ada aplikasinya gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi buka browser gitu. Nah, di sini kita cek dulu nih bandwidth yang ada di dalam jaringan kita itu berapa. Kita tunggu dulu sampai prosesnya berlangsung dan dia akan melakukan proses download gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bandwidth yang saya miliki itu sebesar hampir 83 Mbps lah atau 84 Mbps gitu. Nah, ini berarti untuk konfigurasi selanjutnya adalah kita lakukan limitasi bandwidth berdasarkan downloadnya aja. Kalau untuk upload ya kita nggak perlu ya, karena kebanyakan dari klien itu adalah selalu melakukan yang namanya proses download. Sedangkan untuk proses uploadnya itu sendiri itu jarang banget gitu. Jadi kita di sini di video kali ini hanya di bagian downloadnya aja. Tapi kalau misalnya kalian mau mencoba untuk melakukan limitasi berdasarkan nilai uploadnya juga, yaitu terserah kalian gitu ya. Dengan proses yang sama juga sih sebenarnya. Cuma hanya bedanya di bagian parent-nya aja. Parent untuk yang global downloadnya itu berbeda gitu. Cuman di bagian itunya aja. Sedangkan untuk yang lainnya itu prosesnya sama aja. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini download yang saya miliki itu hampir 88 Mbps. Sedangkan untuk uploadnya yaitu adalah 82 Mbps gitu. Nah, misalnya di sini saya di dalam jaringan yang saya miliki, saya hanya memiliki nilai bandwidth sebesar 8 mega gitu. Berarti total keseluruhan bandwidth yang saya miliki itu hanya sebesar 8 mega gitu. Nah, kalau misalnya nilai bandwidth kalian itu di bawah dari 8 mega ya kalian tinggal sesuaikan aja untuk Windows kliennya gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk proses yang pertama yang kita lakukan dalam melakukan yang namanya limitasi bandwidth menggunakan Quitree yaitu adalah kita buat parent-nya dulu gitu ya atau total download-nya dulu gitu. Nah, caranya yaitu adalah kalian gunakan perintah Quitree add name. Nah, untuk nama di sini itu namanya adalah opsional ya, terserah kalian mau menggunakan namanya apa. Nah, di sini misalnya saya beri nama al download gitu ya, atau total download keseluruhan gitu. Kemudian kita masukkan perintah script yang berikutnya yaitu adalah max limit. Nah, max limit ini adalah total bandwidth keseluruhan yang ada di dalam jaringan kalian. Total bandwidthnya berapa? Nah, karena di sini total bandwidth yang saya miliki itu adalah kita tetapkan sebatas 8 mega, ya berarti di sini kita masukkan 8 mega gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai bandwidth kalian lebih dari 8 mega ya kalian tinggal masukkan aja gitu. Nilai bandwidthnya berapa gitu ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan parent-nya. Nah, parent di sini adalah interface yang mengarah ke komputer klien karena dia bentuknya adalah proses download gitu. Nah, kalau untuk proses upload ya berarti untuk uploadnya atau total uploadnya parent-nya adalah yang mengarah ke interface yang mengarah ke jaringan internet gitu. Jadi perbedaannya hanya di bagian total upload dan total downloadnya aja, yaitu di bagian parent-nya aja gitu, interface-nya aja gitu ya. Nah, di sini karena dia download ya berarti parent-nya adalah Ether yang mengarah ke jaringan klien yaitu Ether 2 gitu. Jadi interface yang mengarah ke jaringan klien itu interface-nya berapa gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter aja gitu ya. Nah, ini untuk status parent-nya atau limitasi total keseluruhannya, total download keseluruhannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat yang namanya grouping gitu ya. Grouping untuk bagian bidang pemasaran gitu. Nah, karena di bidang pemasaran ini ada dua komputer klien gitu ya, yaitu klien 2 dan klien 3 gitu ya. Oke, kita buat untuk yang groupingnya lagi. Untuk groupingnya dulu, yaitu dengan menggunakan perintah Quitree add name. Nah, untuk namanya ini kita
berikan yaitu adalah pemasaran download misalnya. Pemasaran strip download gitu. Nah, kemudian max limitnya. Nah, max limitnya ini kita gunakan max limit yang dari all download gitu ya, yaitu sebesar 8 mega gitu. Dengan limit add-nya yaitu adalah 4 mega. Karena apa? Ya karena di komputer di bagian bidang pemasaran ini kan ada dua klien kan. Dua kliennya ini memiliki bandwidth sebesar 2 mega. Berarti kalau misalnya kita hitung 2 mega tambah 2 mega ya hasilnya 4 mega gitu. Nah, untuk di sini limit add di sini kalian harus sesuaikan gitu ya dengan bandwidth yang ada di dalam jaringan kalian. Kalau misalnya di bawah dari 8 mega ya kalian lakukan perhitungan yang sama gitu ya. Dengan membagi bandwidth yang ada di setiap masing-masing klien gitu. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan yaitu adalah parent-nya. Nah, parent-nya ini kita ambil dari all download gitu, dari total keseluruhan bandwidth yang ada gitu. Berarti di sini kita masukkan all download. Oke. Nah, kalau misalnya udah tekan enter aja dan untuk konfigurasinya jadinya bentuknya seperti ini gitu. Jadi yang pertama ini adalah untuk total keseluruhan download. Yang kedua itu adalah untuk grouping yang ada di bidang pemasaran. Gitu ya. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan limitasi bandwidth untuk setiap masing-masing klien nih. Nah, untuk limitasi bandwidth yang di setiap masing-masing klien, di sini ada 3 klien, di mana klien yang pertama itu adalah klien yang ada di dalam jaringan atau di dalam bidang keuangan. Nah, karena dia cuma ada satu klien aja, maka kita parentkan ke dalam all download aja gitu ya. Karena cuma satu komputer aja, jadi kita nggak melakukan grouping untuk bidang pemasaran gitu. Jadi untuk bidang pemasaran, untuk bidang keuangan. Jadi untuk bidang keuangan ini kita nggak perlu membuat yang namanya grouping gitu, karena cuma ada satu komputer aja. Oke, nah untuk konfigurasinya caranya itu adalah kita gunakan perintah query add name. Nah, misalnya di sini kita berikan nama klien 01 download gitu. Kemudian max limitnya, nah max limitnya ini kita samakan dengan total downloadnya yaitu 8 mega. Berarti di sini kita masukkan 8 mega. Kemudian limit add-nya, nah limit add-nya yaitu adalah nilai CIR-nya, nilai minimumnya gitu ya. Nilai minimum yang akan kita berikan atau nilai CIR yang akan kita berikan di setiap masing-masing klien itu adalah 2 mega. Jadi keseluruhannya adalah 2 mega gitu ya. Berarti di sini limit add-nya kita masukkan adalah 2 mega gitu. Kemudian paket mark-nya, paket mark di sini adalah paket mark yang sudah kita lakukan atau kita filter di bagian firewall manual, yaitu klien 01. Kemudian kita masukkan yaitu adalah priority-nya ya. Priority yang akan kita berikan, priority yang akan kita berikan untuk klien 01 ini yaitu adalah priority yang tertinggi, yaitu priority misalnya priority 5 gitu ya. Nah, di sini kita masukkan priority-nya nilainya adalah 5. Nah, kemudian parent Kak. Nah, untuk parent-nya di sini kita gunakan di bagian all download-nya atau total download-nya. Berarti di sini kita masukkan all download gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat perintahnya agak sedikit berbeda ya, yaitu di bagian priority dan manajemen bandwidth-nya aja gitu. Nah, kalau misalnya sebelumnya manajemen bandwidth-nya di bagian limit add-nya itu adalah 4 mega gitu. Nah, karena di sini kasusnya adalah setiap masing-masing klien memiliki nilai bandwidth yang sama, maka kita masukkan di sini adalah 2 mega. Oke, kalau misalnya udah, kalian tinggal tekan tombol enter aja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan limitasi bandwidth di bidang pemasaran gitu ya. Dimana di bidang pemasaran ini ada 2 komputer, yaitu klien 1 dan klien 2 gitu. Nah, untuk konfigurasinya caranya ya kalian tinggal ketikkan aja query, kemudian add name. Nah, untuk namanya misalnya kita samakan dengan yang klien 1, klien 02 strip download. Kemudian max limitnya. Nah, untuk max limitnya ini agak sedikit berbeda ya dengan video tutorial sebelumnya. Kalau di video tutorial sebelumnya, max limitnya itu kita samakan dengan pemasaran download. Nah, untuk max limit yang di sini kita akan masukkan sama dengan nilai total downloadnya gitu ya. Nilai total downloadnya itu adalah 8 mega. Berarti di sini kita masukkan 8 mega gitu ya. Kalau sebelumnya kita masukkan adalah 4 mega. 4 mega ini
sebelumnya diambil dari nilai limit add yang ada di bagian grouping di pemasaran download, gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan, gitu. Nah, kemudian limit add-nya. Nah, untuk limit add-nya, karena di kasus yang saya sebutkan tadi bahwa semua memiliki nilai bandwidth yang sama gitu, yaitu sebesar 2 mega. Berarti di sini kita masukkan 2 mega. Gitu ya. Kemudian paket mark-nya itu adalah paket mark yang sudah kita masukkan atau yang sudah kita filter di bagian Firewall Manual, yaitu klien 02 dengan nilai priority yaitu adalah 6. Gitu. Jadi di sini nilai priority untuk klien yang kedua itu adalah 6, yang artinya bahwa dia ada di bagian tengah-tengah gitu ya, di bagian kedua dari klien 01 gitu, nilai priority-nya. Kemudian parent-nya, nah untuk parent-nya ini kita ambil dari grouping yang sudah kita lakukan, yaitu di bagian pemasaran download, jadi bukan di bagian total download-nya gitu. Jadi di sini kita masukkan ke dalam pemasaran download gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, tekan enter aja gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah untuk yang limitasi bandwidth yang ada di klien yang ketiga gitu. Nah, perintah yang kita gunakan itu hampir sama seperti yang ada di klien 2 gitu ya, yang seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, caranya ya sama ya, QW3 add name client 03 strip down, kemudian max limitnya itu sama, yaitu 8 mega. Kemudian limit add-nya yaitu adalah 2 mega. Kemudian paket mark-nya adalah klien 03. Kemudian priority-nya, nah untuk priority yang kita berikan di klien ketiga misalnya adalah 7. Gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat klien 1 itu adalah 5 yang paling pertama. Kemudian klien 2 itu adalah 6 yang di bawah dari klien 1. Kemudian yang terakhir yang klien 3 di bawahnya lagi, yaitu priority-nya 7 gitu. Nanti di sini kita akan melakukan simulasi ya, gimana dapat bandwidth-nya gitu ya, kalau misalnya priority-nya itu berbeda. Oke. Nah, kemudian di sini untuk parent-nya, nah parent-nya ini sama seperti di klien 2, karena yang kita ketahui bahwa klien 3 ini masuk ke dalam divisi pemasaran gitu. Jadi di sini kita masukkan ke dalam grouping yang ada di pemasaran download. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat hasilnya, QW3 print hasilnya jadinya seperti ini gitu ya. Di sini jadi ada 5 rule ya gitu ya. 5 rule, di mana rule yang pertama ini adalah total download, kemudian yang kedua ini adalah grouping untuk bidang pemasaran, yang ketiga ini adalah klien 1 download, yang keempat adalah klien 2 download, dan yang kelima itu adalah klien 3 download gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat bentuk GUI-nya jadinya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat ya, kalian tinggal klik di bagian QW, nanti di bagian QW3-nya kalian klik, nanti bentuknya seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa klien 1 memiliki limit add-nya atau nilai CIR-nya itu adalah 2 mega. Kemudian yang di klien 2 dan klien 3 juga sama 2 mega. Kalau misalnya kita hitung total bandwidth yang dipakai itu adalah 2 mega ditambah 2 mega ditambah 2 mega. Jadi cuma ada 6 mega gitu. Nah, kok berbeda dengan nilai max limitnya gitu ya. Nah, fungsi dari priority di sini itu akan memberikan nilai bandwidth sisanya kepada nilai priority yang tertinggi gitu ya. Kalau misalnya kita hitung, berarti sisa bandwidthnya itu adalah 8 mega dikurangi 6 mega gitu ya. Nilai max-nya itu nilai bandwidth yang ada di dalam jaringan kita itu kan 8 mega gitu ya. Sedangkan nilai CIR yang digunakan di setiap masing-masing klien itu hanya sebesar 2 mega. Artinya cuman total kalau di total jadi cuma ada 6 mega begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini terdapat sisa bandwidth sebesar 2 mega. Nah, sisa bandwidth yang 2 mega ini akan diberikan kepada komputer klien yang memiliki nilai priority yang tertinggi gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nilai priority yang paling tertinggi itu adanya di klien 1 dengan nilai priority-nya adalah 5 gitu ya. Jadi nanti yang 2 meganya sisanya itu akan diberikan ke komputer klien 1 gitu. Nah, bagaimana dengan yang klien 2 dan klien 3? Nah, klien 2 dan klien 3 itu akan mendapatkan nilai CIR-nya yaitu sebesar 2 mega. Jadi nanti klien 2 itu akan mendapatkan 2 mega dan klien 3 juga akan mendapatkan 2 mega gitu. Nah,
Itu kalau misalnya ketiga-tiganya ini dalam keadaan aktif atau dalam keadaan melakukan download. Nah, kalau misalnya klien satunya mati atau tidak melakukan proses download, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sisa bandwidth yang 2 mega tadi, atau jadinya bukan 2 mega ya, bahkan jadi 4 mega ya, itu akan diberikan di klien 2. Dan klien 3 itu akan mendapatkan nilai CIR-nya gitu. Nah, untuk mengetahui apakah proses download itu benar jadinya seperti itu, nah di sini kita akan melakukan simulasi dengan melakukan download menggunakan speed test gitu ya. Oke, nah caranya ya kalian tinggal buka aja di bagian speed testnya. Nah ini kalau misalnya kasusnya adalah hanya komputer klien satu aja yang hidup, dia akan mendapatkan nilai bandwidthnya berapa gitu ya. Nah ini kalian tinggal klik go-nya aja. Nah, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, oh ini akan turun. Oke, dia akan naik perlahan ya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini, dia akan mendapatkan nilai bandwidth yang maksimum, yaitu sebesar 8 mega. Kenapa dia dapat nilai 8 mega? Ya karena statusnya adalah klien 2 dan klien 3 itu dalam keadaan tidak melakukan proses download. Makanya dia akan mendapatkan nilai bandwidth maksimumnya, yaitu 8 mega. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ketiga klien ini melakukan proses yang sama, yaitu melakukan proses download? Berapa bandwidth yang bakalan mereka terima gitu ya setiap masing-masing klien gitu. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi. Kita kecilkan dulu. Kemudian kita buka klien 2-nya. Oke. Sorry. Klien 2-nya kita kecilkan dulu. Kemudian kita buka juga untuk yang klien yang ketiga. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita buka speed testnya juga nih. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan proses download dengan menjalankan ketiga kliennya ini, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bandwidth yang akan mereka dapat jadinya bagaimana gitu ya. Apakah sama seperti yang saya bilang tadi atau enggak, gitu. Oke, kalian klik di bagian go-nya secara bersamaan, gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat berapa sih bandwidth yang akan mereka terima gitu ya. Oke, nah ini kita tunggu dulu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa klien 1 itu akan mendapatkan nilai bandwidth sebesar 4 mega gitu ya. Sedangkan klien 2 dan klien 3 itu mendapatkan bandwidth 2 mega gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dilihat dari nilai priority-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi kan sisa bandwidth-nya itu adalah 2 mega. Maka 2 mega ini akan diberikan kepada nilai priority yang tertinggi, yaitu adalah klien 1. Sedangkan untuk klien 2 dan klien 3, dia akan mendapatkan nilai CIR-nya gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ya, bandwidth untuk yang di klien 1 itu akan dapat 4 mega. Karena 2 mega nilai CIR-nya ditambah dengan 2 mega sisa bandwidth-nya gitu. Makanya di sini jadinya 4 mega. Sedangkan untuk klien 2 dan klien 3 itu masing-masing akan mendapatkan nilai bandwidth sebesar 2 mega gitu ya, sesuai dengan nilai CIR-nya gitu. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa konfigurasi limitasi bandwidth yang kita lakukan dengan menggunakan Query dengan menerapkan sistem priority sudah berhasil kita lakukan, yaitu dengan melihat hasil bandwidth pada setiap masing-masing klien, di mana setiap masing-masing klien akan mendapatkan nilai bandwidth sesuai dengan nilai priority-nya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.